Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alisha Dinda Ashmat dari Sekolah IPA 2. Kali ini saya akan membawakan video analisis biografi tentang Ki Hajar Dewantara. Berdasarkan teks biografi tokoh analisis yang saya baca, ada beberapa hal yang dapat diteladani. Ya, mari kita mulai dari latar belakangnya pengenalan tokoh, kejadian-kejadian penting yang dialami oleh tokoh, dan hal-hal atau karakter yang dapat diteladani dari tokoh. Ki Hajar Dewantara lahir pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta dengan nama R.M. Suwardi Suryaningrat, putra Kanjeng Pangeran Aryo Suryaningrat dan ibunya bernama Raden Ayu Sandia. Keduanya adalah bangsawan Puro Pakualaman, Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara pada masa kanak-kanak dan masa muda bernama Raden Mas Surwadi Suryaningrat. Betapapun kelahiran Suwardi Suryaningrat membahagiakan KPA Suryaningrat yang mengharapkan anak laki-laki, akan tetapi berat badannya kurang dari 3 kg, badannya kurus, perutnya buncit, suaranya terlalu lembut. KPA Suryaningrat yang suka humor dan gambar berkelakar segera memberi nama julukan Jemblung kepada putranya. Sesudah masuki masa dewasa, ia akan menjadi seseorang pemuda yang penting. Turuna pemuda, gati atau wigati, penting atau berarti. Oleh KPA Suryaningrat kemudian disempurnakan nama julukan itu menjadi Jemblung Joyo Trunogati. Di kalangan keluarga terdekatnya, ayah, ibu, kakak, dan pengasuhnya memanggil Suwardi Suryaningrat dengan julukan Den Mas Jemblung. Sebagai keluarga bangsawan, Suwardi Suryaningrat mendapat kesempatan belajar di ILS atau Sekolah Dasar Belanda 7 tahun di Kampung Bintaran, Yogyakarta, yang tidak jauh dari tempat kediamannya. Sesudah tamat sekolah dasar 1904, Suwardi Suryaningrat masuk Quick School, sekolah guru di Yogyakarta. Setelah itu, Suwardi Suryaningrat mendapat beasiswa dari Dr. Wahidin Sudirohusodo dan menjadi mahasiswa di Safia, Sekolah Dokter Jawa di Jakarta, dari tahun 1905 sampai 1910. Namun karena sakit selama 4 bulan, Suwardi Suryaningrat tidak naik kelas dan beasiswanya dicabut, dan ada alasan politis di balik itu. Pencabutan beasiswa dilakukan beberapa hari setelah Suwardi Suryaningrat mendeklamasikan sebuah sajak dalam suatu pertemuan. Sajak itu menggambarkan keperwiraan Alibasa Sentot Prawidirjo, seorang panglima perang PDP di Ponorogo. Setelah pembacaan sajak itu, Suwardi Suryaningrat dipanggil Direktur Sofia dan dimarahi habis-habisan. Beliau dituduh telah membangkitkan semangat memberontak terhadap pemerintah Hindia Belanda. Tidak ada penyesalan bagi Suwardi Suryaningrat karena gagal menjadi dokter. Lapangan berjuang untuk rakyat bukan hanya sebagai dokter, bidang jurnalistik, politik, dan pendidikan memberi peluang pula untuk berjuang. Oleh karena itu, meski dikeluarkan dari Sofia bernuansa hukuman, dengan senang hati dan penuh kebanggaan Suwardi Suryaningrat menerimanya sebagai konsekuensi dari sebuah perjuangan. Lalu tokoh ini justru berkembang menambah gagasan Ki Hajar Dewantara dalam bidang jurnalistik. Kiprahnya di bidang politik diwujudkan dalam tulisan-tulisan yang dimuat di koran dan majalah, baik terbitan Hindia Belanda maupun negeri Belanda. Suwardi Suryaningrat menjadi jurnalis yang berkiprah di beberapa surat kabar dan majalah pada waktu itu, yang terdiri dari Sudi Utomo, Mirin Jawa, Dance Press, Utusan Hindia, Kaum Muda, Jajah Timur, dan Pusara yang melontarkan kritik sosial politik kaum bumi putra kepada penjajah. Tulisannya komunikatif, halus, mengena tetapi keras. Pengabdian pada masa Indonesia Merdeka. KHD sempat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 1950 dan pernah mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada 1949. Berpartisipasi terhadap kolonialisme, demokratisasi, membuat KHD mengikuti organisasi Budi Utomo, lalu ia menjadi aktivis dan saksi propaganda dalam kongres organisasi tersebut pada tahun 1908. Pada 3 Juli 1922, Suwardi Suryaningrat mendirikan Sekolah Taman Siswa di Yogyakarta. Di tempat inilah Suwardi menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak pribumi dengan tidak menanggalkan nilai-nilai budaya. Peran KHD sebagai tokoh nasional bangsa Indonesia, khususnya di bidang pendidikan dan kebudayaan, memberi gagasan politik, yaitu membuka jalan bagi pendidikan bangsa dan menyebarkan paham kebangsaan demi terciptanya kemerdekaan Indonesia. Ing ngarso sun tuludo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Ing ngarso sun tulodo yang berarti di depan pimpinan harus memberi teladan. Ing madya mangun karso yang bermakna di tengah memberi bimbingan. Tutwuri handayani yang mengandung arti di belakang memberi dorongan.
Selain itu, ada beberapa hal yang dapat diteladani, yaitu tekun belajar dalam keadaan apapun, kegigihan menyuarakan kritik, tidak patah semangat, aktif dalam kegiatan bermasyarakat atau bersosialisasi, pandai memanfaatkan situasi untuk mencari peluang. Sekian dari saya, dan selebihnya jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.